pembakaran limbah B3 elektronik ilegal sebagai tersangka. Karena selain pembakaran limbah B3 elektronik tersebut diduga turut menyumbang polusi udara di Jakarta. Upaya mengurangi polusi Halo semuanya, sebelumnya kalian tahu gak sih limbah B3 itu apa? Jadi limbah B3 itu bahan berbahaya, beracun. Tapi kalian tahu gak sih maksudnya itu apa? Jadi limbah B3 itu bahan atau zat sisa dari suatu kegiatan yang mengandung zat kimia. Tapi bukan hanya itu, limbah B3 ini mengandung zat berbahaya yang dapat mencemari lingkungan. Maka dari itu pembuangannya tidak boleh sembarangan seperti sampah yang lain. Tapi kalian tahu gak sih limbah B3 itu asal dari mana aja ya? Rumah sakit, industri, dan yang paling sering kita temuin, laboratorium. Selain itu, limbah B3 juga mempunyai berbagai bentuk loh teman-teman. Ada yang bentuknya padat, cair, dan juga gas. Apa aja tuh contohnya? Nah, contohnya itu ada baterai bekas, oli bekas, bahan kimia seperti HCl, NaCl, dan juga H2SO4. Dan yang terakhir, gas produksi industri. Selain bentuk yang berbeda-beda, limbah B3 juga mempunyai beberapa sifat, sama mudah dibakar, korosif, reaktif, dan juga beracun. Kalian bisa ngebayangin gak sih kalau bahan-bahan tersebut masuk ke alam dan mencemari lingkungan? Pasti dampaknya akan berpengaruh ke ekosistem alam dan manusia. Teman-teman tahu nggak sih kenapa limbah B3 itu sangat berbahaya? Karena limbah B3 mengandung bahan kimia yang dapat menimbulkan dampak negatif baik secara langsung maupun tidak langsung. Limbah B3 dapat merusak kesehatan seperti gangguan pernafasan, keracunan, iritasi, dan kerusakan organ tubuh. Selain pada kesehatan, limbah B3 juga dapat merusak lingkungan karena sifat reaktif dan beracunnya itu dapat mempercepat kerusakan lingkungan. Makanya kita harus mengolah limbah B3 dengan baik dan benar. Dampak limbah B3 terhadap lingkungan sangat signifikan apabila dibuang secara sembarangan. Limbah ini dapat mencemari tanah sehingga menurunkan kualitas dan daya dukung lingkungan, mencemari air permukaan dan air tanah yang digunakan masyarakat, serta mencemari udara di sekitarnya. Akibatnya, keseimbangan ekosistem terganggu, makhluk hidup dapat terancam, dan resiko kesehatan bagi masyarakat di sekitar lokasi pencemaran menjadi semakin tinggi. Untuk mencegahnya terjadi pencemaran, limbah B3 perlu dikelola dengan baik dan benar. Gimana sih caranya? Yang pertama, pemilahan limbah dari sejak sumbernya. Kedua, penyimpanan di fasilitas khusus yang aman. Ketiga, pengangkutan dilakukan oleh pihak yang memiliki izin resmi. Keempat, pengelolaan limbah tersebut menggunakan teknologi yang mampu menghilangkan atau mengurangi sifat berbahaya dari limbah tersebut sebelum dibuang ke lingkungannya. Jadi, jika kalian menemukan oknum yang membuang limbah B3 secara sembarangan, langkah awal yang dapat kalian lakukan itu menjauh dan tidak berkontak langsung dengan limbah tersebut. Lalu, kalian juga dapat melapor kepada instalasi yang berwenang. Contohnya itu ada Dinas Kesehatan Lingkungan, Kementerian Lingkungan, dan Kepolisian loh. Karena hal tersebut telah melanggar hukum. Dan jika kalian lapor kepada pihak berwenang, kalian telah berpartisipasi untuk menjaga lingkungan hidup. Pada suatu hari, terdapat mahasiswi menemukan seseorang yang membuang limbah B3 sembarangan. Hey guys, Ngapain sih dia? Kok buang sembarangan sih? limbah gak sih itu? Mahasiswa itu merekam kejadian tersebut. Namun, karena ketahuan pelaku, mahasiswa memilih untuk kabur dan menelpon polisi untuk menangkap pelaku. Guys, kita habis dikejar-kejar sama orang yang suka buang limbah sembarangan. Sekarang kita mau ngelaporin dia ke polisi. Laporin. Bapak, ini ada yang suka buang limbah B3 sembarangan. Gimana ya, Pak? Oke, langsung kesini aja ya, Pak. Ditunggu. Polisi pun tiba dan segera melakukan penangkapan dan pengejaran terhadap pelaku. Inilah konsekuensi yang kalian dapat kalau kalian